إن الدين عند الله الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya di mana saya bisa berbagi gimana perjalanan saya untuk menjadi seorang mualaf memilih agama Islam. Berawal dari background keluarga, sebenarnya saya dari orang tua, bapak mama aktivis gereja. Abang kebetulan juga kuliah di universitas terkenal yaitu di Malang untuk persiapan menjadi seorang imam untuk jadi pastor gitu. Dan dari saya juga dari kecil udah diajarkan agama. Saya berasal dari agama Katolik. Diajarkan agama, diperkuat dalam segi agamanya. Dari kelas 1 juga saya disuruh tinggal, 1 SMP disuruh tinggal di asrama susteran sampai kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Jadi 6 tahun ibaratnya kayak pesantren gitu, Bang. Nah, terus kalau dari background keluarga lumayan kuat ke agamanya sih. Terus apa lagi ya? Mengapa saya memilih Islam dengan keadaan keluarga seperti itu, dengan kuatnya keluarga seperti itu? Makin hari terakhir 2017, berawal dari 2017 saya mulai merasakan ada yang aneh gitu. Padahal sedikit pun untuk melirik ke agama Islam, pokoknya keyakinan itu tidak ada sama sekali gitu. Berawal dari 2017 saya merasakan ada yang aneh dalam diri saya. Saya ngerasa ada sesuatu yang kurang, selalu kurang. Alhamdulillah kalau ekonomi lancar. Kalau misalnya tidak ada uang, bilang bapak mama apa yang mau dikasih, alhamdulillah itu lancarnya. Tapi selalu ada kayak haus gitu, haus yang udah minum tapi tetap haus lagi gitu. Pelan-pelan saya mencari. Saya itu tuh melawan hati saya gitu. Saya itu udah tidak yakin sama keimanan saya sendiri. Saya memaksakan diri dengan ke gereja atau ikut kegiatan rohani lainnya gitu kan. Pokoknya memaksakan diri gitu. Ini tidak boleh. Memaksakan diri untuk dekat lagi ke agama Katolik. Tapi makin didalami, makin saya ngerasa janggal. Makin saya ngerasa ada yang aneh gitu. Jadi kejanggalan saya, kehausan iman saya ini makin kuat. Jadi saya memilih untuk off dulu ke gereja. Saya mulai buka video gitu, video kayak tentang rohani. Mulai baca lagi Alkitabnya. Tapi makin saya baca, pokoknya makin saya dalami, makin saya pelajari, makin saya dalami, itu tuh malah membuat saya makin tidak bisa ke situ lagi gitu. Tidak bisa saya pertahankan keimanan saya yang dulu gitu. Jadi itu tuh pun saat itu tuh saya masih melawan rasa itu gitu. Ini tidak boleh. Saya tetap berada di Katolik, mereka gitu kan. Lawan terus. Dan akhirnya makin saya lawan, makin hati ini kayak narik belajar Islam gitu kan. Jadi mulai melirik video rohani. Udah melirik video rohani, saya mulai memberanikan diri untuk buka video dari Zakir Naik.
mulai buka lagi video Ustadz Habib Yahya ya, Hayam Mualad, terus Ustadz Felix, itu mulai saya itu kan. Maksud saya ini bukan mau mencari lagi, mau membandingkan antara kedua agama ini, di mana saya tuh ngerasa cocoknya tuh di mana gitu. Terus saya mulai singkatkan lagi nih Islam, mulai saya singkatkan lagi karena bagi saya kalau saya sempat melirik ke Islam habis gitu kan. Jadi buang lagi, geser lagi, dalami lagi Alkitab. Dalami Alkitab, dibantu juga abang kemarin kan yang dari Malang, dia pindah kuliah di Pontianak, sekarang dia di Sekolah Tinggi Agama Katolik. Dia pindah dengan bawa buku-buku filsafatnya. Di situ saya mulai mencuri-curi waktu untuk baca buku-buku filsafatnya gitu. Jadi makin dipelajari, makin mempelajari yang kayak gitu, fokus sampai kuliah kemarin saya tidak fokuskan. Dalam 1 minggu mungkin saya ada beberapa kali kuliah, tidak saya fokuskan kuliah. Saya fokus untuk mencari sebenarnya saya ini mau kemana, karena udah mulai galau. Terus makin hari makin saya mencari pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya tuh, alhamdulillah Islam yang bisa menjawab gitu. Ada beberapa pertanyaan, poin-poin penting yang buat saya janggal, itu Islam bisa menjawab. Sedangkan pertanyaan saya ini nih, yang dari segi ini nih, dari segi agama saya yang lama itu kurang bisa meyakinkan. Bisa menjawab, cuman kurang bisa meyakinkan saya. Terus masih nonton video selama 1 tahun, sama 1 tahun 2017, akhir 2017 September menginjak Oktober, saya memberanikan diri untuk mulai mengenal Islam selangkah demi selangkah gitu. Dimana makin saya menjalankan, makin saya mempelajari, itu tuh kayak pelan-pelan tuh mengisi kekosongan dalam hidup saya gitu. Jadi yang selama ini saya udah ngerasa ada yang kurang, udah mulai pelan-pelan diisi gitu. Waktu itu saya masih jujur saya anti sama Islam, pribadi saya anti sama Islam. Saya berusaha dulu itu memerangi agama Islam gitu. Jujur saya katakan, bukan memerangi orang-orangnya, saya anti sama agamanya. Dulu saya juga anti sama wanita-wanita bercadar, sama laki-laki bersorban atau apapun itu, saya benar-benar anti. Kok kayak gini sih, kok kayak gini. Banyak komentar-komentar dalam hidup saya tentang agama Islam gitu. Agama Islam itu kayak mempersulit, nggak membebaskan atau segala macam. Itu tuh banyak menjadi permasalahan dalam hidup saya. Makanya saya tuh benci sama agama Islam. Tapi tidak sama orang-orangnya. Saya tetap bersahabat, berteman sama orang-orang Islam itu. Terus kembali lagi ke September, saya pelan-pelan mulai baca Al-Quran. Tapi saya tidak pegang bukunya karena meskipun saya benci sama Islam, tapi saya tahu batasan di mana menghargai yang berbau Islam itu, kayak Al-Quran, masjidnya, apa segala macam. Saya tidak berani dekatin gitu kan, saking saya menghargai dalam benci gitu. Mulai pelan-pelan baca Al-Quran, saya download dari Play Store aplikasinya. Dan di situ tuh meskipun saya udah tahu bagaimana Islam sedikit banyaknya dari video-video ustadz-ustadz gitu kan, tapi jujur itu kali pertama saya tuh ngerasa kayak hidup saya kering, langsung disirami gitu. Itu berawal saya buka Al-Quran dan saya baca. Dan saya baca surat Al-Fatihah. Itu tuh saya ngerasa dikasih sesuatu yang baru, dikasih air waktu dalam kehausan saya, dikasih makan saat kelaparan saya. Di situ baru 1 ayat, baru 1 surah,
Al-Fatihah yang udah buat hati saya tuh kayak begebu-gebu gitu, kayak jatuh cintanya sekali gitu sama Islam. Pertama kalinya saya jatuh cinta sama Islam, bukan karena ceramah ustadz, bukan karena pakaian-pakaian syar'i wanita-wanita Islam, bukan karena hukum-hukum di Islam. Saya nggak terlalu, itu belum buat saya jatuh cinta sama Islam. Tapi yang benar-benar buat saya jatuh cinta sama Islam itu surah pertama dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Itu yang pertama kali buat saya ngerasa tuh kayak Masya Allah sekali ya, kayak saya tuh menemukan sesuatu yang baru yang tidak pernah saya temukan selama hidup saya. Seperti itu. Dari itu saya yakin ini yang aku dapatkan, ini yang aku cari selama ini. Hati saya tuh berbicara, ini yang aku cari, ini yang aku cari, ini aku cari, ini aku yang harus perjuangkan. Karena saya udah tahu kedepannya hidup saya tuh kalau sempat milih Islam tuh bagaimana, udah tergambarkan semuanya. Bagaimana ocehan, terutama ocehan orang tua lah, keluarga gimana tanggapannya. Karena saya tidak terlalu memikirkan hal luar sih, saya lebih fokusnya ke keluarga gitu kan. Saya bakalan tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi saya tidak langsung blok. Saya harus punya alasan yang kuat gitu, mengapa saya memilih Islam. Jadi dari September akhir, berawal dari Oktober, November, Desember, 3 bulan itu saya mempelajari semuanya. Saya tidak ngelirik lagi. Saya tidak ngelirik lagi agama lama. Dari situ saya memilih saya animisme. Saya tidak punya agama karena saya tidak bisa balik ke Katolik. Saya juga belum Islam, jadi saya di tengah-tengah. Saya merasa 3 bulan itu saya tidak punya agama, tapi saya punya keyakinan yang kuat. Aku memang tidak punya agama, tapi keyakinanku Islam, keyakinan aku Muslim. Jadi seperti itu. 3 bulan saya menjawab semua pertanyaan yang dari Januari kemarin, Januari sampai Juni atau Juli gitu. Itu tuh semua tidak menjawab kegalauan saya. Yang benar-benar menjawab kegalauan saya setelah saya buka Al-Quran. Itu pelan-pelan saya buka, pelan-pelan saya tuh kayak apa ya, kayak indah. Bagi saya itu tuh tidak ada keindahan selain keindahan Al-Quran gitu. Bagi saya tuh tidak ada keindahan apapun selain Al-Quran gitu kan. Saya mulai pelan-pelan belajar, dan saya juga setelah dari itu saya ngerasa kayak lantunan suci Al-Quran itu tuh kayak indah sekali gitu ya. Kayak lantunan azan itu indah sekali. Ibaratnya saya kemarin udah gelap, buka pintu yang pakai Al-Fatihah, dan itu melihat semuanya, melihat keindahan yang sesungguhnya gitu. Jadi berawal dari itu saya pelan-pelan belajar apa yang bisa buat saya yakin, dan saya mulai lagi kutip pertanyaan-pertanyaan yang dulu, apa yang membuat hati saya gelisah, dan alhamdulillah Al-Quran bisa menjawab itu semua gitu. Al-Quran bisa jawab apa yang selama ini pertanyaan saya tidak bisa dijawab. 3 bulan belajar, ketemu Desember di mana saya pulang ke kampung, dan pertama kali lagi untuk nginjak gereja setelah lama tidak nginjak gereja. Pas momen Natal saya kembali lagi ke gereja, tapi bukan berarti saya imannya kembali lagi ke Katolik, enggak. Saya cuman milih waktu yang tepat gitu. Gimana ngomong ke orang tua kalau keyakinan saya ini udah bulat ke Islam. Tanggal 24 malam, kan malam Natal 2. Saya tuh merasa berdosa gitu. Ya Allah, udah mulai pelan-pelan ngomong sama Allah kan. Ya Allah, saya nih udah meyakini Islam gitu, tapi kok merasa munafik sekali untuk pergi ke gereja gitu kan. Tapi saya selalu husnuzan itu sama Allah. Allah pasti ngerti. Allah tahu apa yang
ada dalam hati saya gitu, meskipun tanpa saya ungkapkan. Kayak itu udah keyakinan sama Allah tuh udah besar sekali. Cukup 3 bulan mengenal Allah bagi saya, meskipun ya maksudnya mengenal background luarnya Allah, belum ke dalamnya. Kalau ke dalamnya siapapun tidak akan bisa kenal, karena kita kan selalu seuzon kan sama Allah, berarti kita belum terlalu kenal sama Allah. Bagi saya itu, saya udah kenal background luarnya Allah aja, itu tuh udah Masya Allah sekali ya. Kenal sama Allah, udah husnuzon, dah ibaratnya udah positif thinking lah sama Allah. Allah pasti bakalan mengerti kok, Allah maha mengerti. Kembali saya ke gereja, saya menjalankan Natal seperti biasanya, tapi hati saya enggak. Di situ kayak ada pergulatan batin lagi, pergulatan batin antara saya enggak yakin tapi saya masih menjalani. Jujur saya sakit 3 hari, saya sakit 3 hari enggak bisa bangun. Mama nanya, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Nggak tahu mak, mungkin masuk angin atau apa gitu kan. Jadi selama 3 hari saya sakit demam yang nggak ada ciri-cirinya. Intinya sakitnya buat saya lemah, benar-benar lemah. Saya sempat ngomong sama Allah gini, ya Allah sekarang saya tuh nggak pernah sakit, tapi sekali Allah kasih sakit, itulah dia langsung down. Saya langsung ngomong sama Allah gini, ya Allah kalau memang sakit ini mencabut nyawaku, jangan dulu ya Allah, karena saya udah yakin kalau itu tuh saya tidak bisa sembuh. Jangan dulu ya Allah, tunggu saya syahadat di depan orang banyak dan saya diakui agamanya Islam, baru saya ikhlas untuk Engkau ambil ya Allah gitu kan. Kalau sekarang jangan dulu ya Allah, bukan mau menentang gitu kan, tapi jangan dulu, belum ikhlas gitu kan. Terus tidak berapa lama, 3 hari sembuh total. Pas tanggal 30 sekitar siang, entah tidak tahu ya apa, Allah tuh kayak beri jalannya gitu. Padahal subuh saya udah persiapkan, jam 4 subuh saya udah persiapkan untuk bangunkan mama sama bapak untuk ngomongkan masalah ini. Tapi entah kenapa kayak jangan dulu, hati ini bilang jangan dulu gitu kan. Saya tidak tahu itu hati dari mana, yang pastinya jangan dulu. Dan saya mempercayai hati itu gitu kan. Dan tetap pada tanggal 30 siangnya pas kumpul, saya tiba-tiba langsung nangis. Mak, Pak, Nina mau ngomong, karena kan panggilan rumah saya Nina mau ngomong. Langsung nangis. Bapak langsung kaget, kamu ngapa ngomong, ngapa nangis, ngapa mau ganti HP baru, bapak gitu. Enggak, HP Nina masih bagus, ngapa mau beli laptop baru, enggak, pokoknya kayak gitu kan. Terus bapak langsung nanya, ngapa kamu nangisnya kuat? Karena kan bapak paling dekat, kalau misalnya Mariam udah nangis kuat, itu tuh pasti ada sesuatu gitu. Ngapa kamu mau nikah? Siapa calonnya? Bilang gitu kan. Enggak, Pak, Nina mau nikah. Ya udah ngomong, kenapa kamu hamil? Sampai bapak bilang kayak gitu. Ya Allah, enggak Pak, enggak kayak gitu. Ngapa nangis langsung ngomong meluk kan? Ngapa ngomong jak? Mak, Pak, kita ke dalam dulu ya. Mariam bilang gitu kan. Kita ke dalam, terus Mariam udah ada buat contekan nih, catatan kayak beberapa poin-poin penting yang buat Mariam tuh memilih Islam gitu. Mariam anukan ke depan sama Alkitabnya juga. Mariam udah bawa Al-Quran, Alkitab, buku yang udah berisi coretan-coretan. Mama udah curiga, ngapa? Nah, Pak, aku belajar selama 1 tahun gini. Mama langsung bilang, kalau kamu masuk Islam, langsung ditunjuk. Itu pertama kalinya Mariam kena usir dari rumah. Pertama kalinya juga buat mama bapak marah dalam hidup Mariam. Kalau kamu mau masuk Muslim, kamu bukan anak aku, kamu pergi dari rumah. Padahal Mariam tuh belum bilang, mak, Pak, mau masuk Muslim, belum bilang kayak gitu. Cuman bilang poin-poin penting yang ada di Alkitab gitu. Mereka langsung kepikiran kalau hati saya tuh ke Muslim gitu. Jadi mak, Pak, belum selesai ngomong, enggak, kamu pasti mau masuk Islam. Kalau kamu sempat berani mau masuk Islam, kamu bukan anak aku lagi.
ingat kamu bukan anakku lagi, kamu pergi dari rumah. Itu pertama kalinya ngerasakan gimana orang tuanya benar-benar marah sama Maryam itu. Karena jujur selama ini Maryam nggak pernah buat orang tua marah. Terus belum sempat menjelaskan apa maksud Maryam, itu tuh mama langsung pergi, nggak tahu kemana. Maryam cuman ya Allah, tapi itu tuh ngerasa kayak tenang gitu, kayak ada sesuatu, nggak kayak dulu waktu Maryam ngerasakan ada masalah dikit, entah masalah sama teman, entah masalah apa, Maryam langsung down, benar-benar down. Tapi kali ini Maryam bayangkan diusir orang tua bang, rasanya kayak gimana. Tapi tuh masih ada sesuatu pegangan yang kuat gitu, masih ada tetap tenang, kayak ngerasa tenang, kayak ngerasa ada jalan, kayak ada bisikan itu gitu. Dan saya tetap ada pendirian meskipun dari kena ancam, bukan anak lagi atau segala macam. Enggak. Kemarin udah berpikir ini, lebih baik aku kehilangan dunia ketimbang aku kehilangan Allah yang bagi aku memberikan semuanya gitu. Allah bisa ciptakan dunia, nggak mungkin Allah ambil juga orang tua yang nggak ngerestuin. Pasti Allah, Maryam tuh udah yakin Allah tuh maha pembolak-balik hati gitu. Maryam udah yakin kan kalau Allah tuh bisa melakukan apa aja yang dia kehendaki. Jadi Maryam tetap yakin, yang pastinya Maryam udah milih Allah. Pertama kalinya Maryam milih Allah, udah selebihnya terserah. Mau kehilangan apapun itu terserah, termasuk itu orang tua. Karena bagi Maryam, orang tua itu milik Allah gitu. Allah bisa kasih atau bisa ambil kapanpun dia mau. Bagi Maryam kayak gitu. Bukan Maryam tuh mau durhaka sama orang tua, enggak. Lebih baik milih nomor satu ketimbang dunia gitu. Maryam ini milih akhirat dulu baru dunia. Insya Allah dunia pasti Allah kasih kalau kita udah milih Allah. Itu yang ada, yang Maryam pegang saat itu sampai sekarang insya Allah. Kembali lagi, mama pergi tak tahu kemana. Tiba-tiba malamnya keluarganya semuanya kumpul. Maryam habis-habisan, benar-benar dicaci habis-habisan, dihina habis-habisan, diusir habis-habisan oleh semua keluarga dari pihak mama. Benar-benar terancam, nggak tahu mau kemana, nggak tahu besok mau makan apa, benar-benar terancam saat itu. Tapi Maryam selalu yakin pasti ada jalan. Entah ngapa kayak tenang gitu. Padahal masalah terbesar dalam hidup Maryam itu, tapi Maryam masih ngerasa tenang, masih ngerasa punya jalan keluar untuk semua ini gitu kan. Terus kembali udah di sidang apa segala macam, Maryam dijudge, kau pasti gara-gara cowok gitu kan, kau pasti gara-gara cowok, kau pasti udah ini kan oleh teman-temanmu yang Islam itu, oleh apa, dicuci otaknya apa segala macam. Maryam cuma diam. Maryam bilang gini, kalau Maryam jawab, Maryam pasti ini apa, benar-benar tak akan pernah didengar. Lebih baik Maryam dalam dada tenaga, habis baru pulang sakit, ketimbang lagi mau berdebat. Bagi Maryam tidak milih untuk berdebat sama keluarga gitu kan. Mereka ngomong apa terserah, itu hak mereka, wajar. Maryam tidak benci sama mereka saat itu. Wajar mereka ngerasa kecewa karena apa, dari kecil, dari hidup background yang keluarga seperti itu, wajar mereka marah gitu kan. Kok kau udah di asrama kan, udah di pesantren kan, udah ibaratnya rohaninya tuh ndak kurang gitu, tapi kok malah melenceng gitu kan. Jadi wajar mereka marah. Berawal dari itu tanggal 30, tanggal 31-nya masih malam, tanggal 1-nya seolah-olah tuh kayak biasa, tapi mama udah mulai diamkan, mama udah mulai cuekkan, mau makan mau dandak terserah. Bapak masih peduli. Entah kenapa tiba-tiba siangnya ada pastor yang datang ke rumah. Ya Maryam husnuzon sih, kan masih masa Natal kan, mungkin mungkin
ini sih apa kayak bertamu ke rumah kan, karena memang dari dulu kayak pastor, suster itu tuh memang sering di rumah sampai nginap apa segala macam gitu kan. Jadi Mariam Husnuzan lah, ini ndak akan mungkin dia tahu. Rupanya udah selesai makan apa segala macam tuh, Mariam langsung ditanya di sidang habis-habisan sama pastor. Mariam bilang sidang karena apa, dia ngajak berdebat. Dia ngajak berdebat masalah Alkitab. Di situ Mariam tuh kayak ngerasa kecil gitu ya, kayak Mariam tuh tidak ada apa-apanya karena seorang pastor kan minimal mereka S2. Filsafat mereka udah menguasai, semuanya mereka udah menguasai. Tapi saat itu waktu dihadapkan sama dia, Mariam cuma bilang gini, Mariam syahadat satu kali terus baca doa apa yang bisa Mariam baca. Soalnya saat itu tuh Mariam masih minim sekali, cuman bisa istighfar, cuman bisa Allahu Akbar itu. Jadi Mariam cuma syahadat satu kali, ya Allah, saya udah memilih Engkau ya Allah. Saya ngerasa sekarang saya udah Islam meskipun belum ikrar, belum sah gitu kan. Tapi saya yakin tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Engkau ya Allah. Beri hamba kekuatan, kalaupun jalan hamba benar, hari itu penentuan saya benar-benar memilih Islam atau tidak. Kalau memang jalanmu benar ya Allah, kalau memang Islammu benar ya Allah, menangkan hamba dalam tukar pikiran ini. Tapi jika memang benar Islam tidak baik buat saya, Islam tidak cocok buat hidup saya, kalahkan saya ya Allah. Mariam udah bilang kayak gitu, Mariam udah pasrah. Pokoknya apa yang pastor tanyakan, saya udah pasrah. Tidak tahu bisa jawab atau tidak. Udah mulai berdebat sama pastor ini. Dia menanyakan semuanya gitu, dari semua Alkitab dia tanyakan semua. Mariam entah ngapa, padahal Mariam tidak terlalu belajar banyak gitu tentang yang kayak gitu, cuman belajar sedikit. Ya Mariam itu bukan Mariam sih, itu dari Allah. Mariam yakin itu dari Allah. Alhamdulillah Mariam bisa jawab semua pertanyaan, dan udah pertanyaan demi pertanyaan Mariam udah bisa jawab. Mariam langsung nanya kan, Pastor, sekarang saya udah bisa jawab pertanyaan Pastor. Gimana kalau sekarang saya yang menanyakan pertanyaan sama Pastor? Nggak banyak, cuma satu pertanyaan. Kalau misalnya Pastor bisa jawab ini, gitu kan? Kalau misalnya Pastor bisa jawab ini, saya tidak akan pernah memilih Islam, dan sampai mati saya akan berada di agama lama saya. Apa itu? Dia bilang. Boleh Bang? Pertanyaannya. Mariam cuma pinta satu. Pastor bisa jawab enggak? Bagi pastor, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Dan tunjukkan kalau Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau pastor bisa tunjukkan kedua ini dari satu pertanyaan, cabang 2, saya batal untuk Islam. Dia lama memilih jawaban itu, dan dia jawab cuman buat Mariam itu enggak buat Mariam tuh yakin, buat Mariam tuh jawaban ini ngawur gitu kan, enggak buat hati Mariam tergerak sedikit pun dari Islam. Terus memancing Mariam untuk nanya lagi. Oke, kalau memang pertanyaan ini susah, Mariam mau tanya lagi yang lain. Boleh enggak Pastor? Boleh, tanyakan. Kenapa hukum-hukum di Alkitab itu orang Islam 100% yang jalankan? Dia bisa jawab, tapi jawabnya ngawur juga. Udah 2 pertanyaan. Ketiga, pertanyaan saya, maaf, yang ketiga ini saya lupa. Yang pastinya 2 ini memang saya prioritaskan untuk nanyakan. Jadi dia tidak bisa jawab. Saya to the point, Pastor, kalau memang Pastor tidak bisa jawab, maaf, jangan halangi keyakinan saya untuk memilih agama Islam. Gitu kan? Dia langsung ngejudge. Kamu ini pasti gara-gara cowok. Kamu ini pasti gara-gara kawan-kawan kamu ini.
Mariam langsung nggak tahu ya, Mariam saat itu mungkin salah juga. Mariam salah, Mariam sombong dalam arti pastor orang pintar, Mariam bilang itu. Tapi kok gampang ngejudge hidup orang yang pastor nggak tahu asal usulnya dari mana, yang pastor nggak tahu cerita saya gimana, tapi pastor langsung ngejudge. Dari saat itu Mariam langsung, udahlah pastor, daripada nanti timbul kebencian dalam hati saya, kita selesaikan sekarang. Mariam bilang gitu kan. Dia masih ngejudge, masih ibaratnya kayak memojokkan saya di depan orang tua saya. Karena pada saat itu orang tua udah tidak percaya lagi sama Mariam. Mereka lebih percaya sama pastornya. Jadi Mariam, daripada ini nanti timbul lagi masalah, udah cukup dah masalah sama orang tua, nggak mau lagi sama orang luar. Dia langsung mengudahkan, oke, katanya bilang, ditantangnya lagi. Kalau gitu malam ini kamu mau udah datang ke gereja? Dia bilang gitu kan. Kita pengakuan iman sama tobat. Mariam iya kan? Kebetulan adik bungsu Mariam, dia lebih dukung Mariam. Dia bilang kayak gini, Nina yakinkah mau terima sakramen tobat? Dia bilang kayak gitu. Nina tuh udah yakin sama agama Islam loh. Nina yakin gak? Justru ini, Mariam bilang gini kan, justru ini dek, kakak tuh mau tunjukkan kalau memang benar-benar Islam tuh baik buat kakak. Kalau memang yakin silahkan, tapi kalau enggak mundur aja, bilang gitu. Daripada nanti ada masalah apa-apa, kan takut psikologi juga terbentur. Adik bilang kayak gitu. Doakan aja dek, kalau misalnya Islam jalan kakak pasti Allah menangkan. Karena yang kakak bela saat ini bukan sembarangan. Yang kakak bela jujur ini, yang kakak perjuangkan Allah di hidup kakak gitu kan. Bagi kakak ini benar, itulah yang kakak perjuangkan. Ya udah terserah, dia bilang gitu kan. Yang pastinya aku tetap dukung kakak, dia bilang gitu. Itu adik bungsu. Kalau abang udah enggak. Terus kembali ke gereja malamnya sakramen tobat yang di Katolik itu ditanya-tanya habis-habisan. Di situ saya bongkar semuanya. Yang awalnya pertanyaan saya cuma 2 di depan orang tua, tapi di dalam ruangannya kecil. Saya bongkar semuanya. Saya tanyakan apa yang pengen saya tanyakan sama pastornya. Pastornya jujur tidak bisa jawab. Terus saya bilang gini, kalau memang pastor tidak bisa jawab, tidak apa-apa. Berarti jangan halangin saya dengan keyakinan saya. Saya udah memilih Islam, jadi jangan persulit lagi. Tolong sampaikan ke orang tua kalau saya udah tidak bisa masuk ke agama lama. Mariam bilang gitu. Terus dia keluar, dia ngomong sama bapak mama berdua. Mariam duduk. Ya Allah, kuatkan hamba untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Ini bagi Mariam ini tidak seberapa. Perjuangan saya itu tuh benar-benar tidak seberapa gitu. Dari yang perjuangan Rasulullah yang pernah memperjuangkan atau menyebarkan agama Islam, buat Mariam itu perjuangan yang tidak ada apa-apanya gitu. Mariam tetap, insya Allah tetap kuat, tetap berjuang, tetap semangat memperjuangkan semuanya. Tepat tanggal 4 atau 5, tanggal 4 Mariam pulang Pontianak, tanggal 5 subuh sampai, tanggal 6 masih aman, tanggal 7 siang dengar bapak ada nelpon abang, karena satu rumah sama abang di Pontianak. Dia nelpon lama, abang marah-marah sampai keluar. Mariam udah was-was kan, karena kalau dibandingin abang sama bapak lebih keras abang ketimbang bapak. Mariam udah was-was. Astagfirullahaladzim gini kan. Semoga tidak ada apa-apa, semoga bapak ada cerita apa-apa kan. Pas itu hari Minggu, tanggal 7 Januari 2018 itu hari Minggu. Jam 5:30 udah dia teleponan, 5:30 sore pas maghrib dia tiba-tiba ke kamar. Mariam lagi tidur, dibangunkan
bukan bangunkan bagus. Mariam ditendang, ditarik bajunya sampai bangun. Kau sembayang enggak gitu kan? Enggak bang, lagi enggak enak badan. Nina lagi sakit. Kau sembayang enggak sekarang? Kalau enggak aku sama-sama kau. Enggak bang, kalau abang mau sembayang aja dulu kan. Nina belum mau sembayang. Mariam bilang gitu sama dia. Kau sembayang enggak? Kau dia angkat langsung. Di situ kekerasan pertama kali abang lakukan ke Mariam itu ditampar bolak-balik. Mariam masih belum sadar karena saat itu tuh masih ngambang karena baru bangun tidur, cuman terasa sakit gitu. Langsung dijedokkan ke dinding, kepala sini dijedokkan ke dinding. Mariam setengah sadar lagi, ditonjok lagi. Di situ yang buat Mariam terbangun. Mariam refleks juga buat tinju dia gitu kan. Udah perkelahian, pas di situ tuh ada keponakan sama adik sepupu di ini rumah. Mereka ngelerai, nggak bisa dilari, dia langsung pokoknya banting mereka, fokus ke Mariam. Mariam di situ habis-habisan di babak belur kan, sampai ini ditarik, kerongkongan ditarik. Saat itu tuh Mariam udah, ya Allah jangan dulu. Untuk kedua kalinya Mariam minta sama Allah untuk tanya nyawa Mariam. Kalau saat itu tuh ajal jemput. Untuk kedua kalinya, ya Allah jangan, ya Allah. Mariam belum syahadat, Mariam belum ikrarkan semuanya, Mariam belum diakui keislamannya, ya Allah. Jangan dulu. Untuk kedua kalinya. Terus udah lumayan sakit lah saat itu kan. Terus dia bawa ngomong bagus, tapi di tangan kanannya ada paku untuk siap tonjokkan ke kepala. Mariam, ya Allah jangan dulu. Kalau memang saat ini mati di tangan abang pun sekalipun, jangan dulu ya Allah. Mariam belum ikhlas gitu, bukan belum ikhlas matinya, belum ikhlas, belum syahadatnya. Berlanjut ngomong baik-bagus sama abang. Itu udah jam 8 malam. Kamu ngapa? Dia bilang gitu kan. Ngapa sampai bapak ngomong sama abang? Ngapa enggak kamu ngomong sama abang? Masalah kamu. Bukan enggak mau ngomong, Mariam bilang gitu kan sama abang. Saya tuh nunggu waktu yang tepat gitu. Nina tuh nunggu waktu yang tepat bang untuk ngomong sama abang semuanya. Ngapa harus bapak dulu ngomong? Ya karena bapak duluan. Karena saya tuh mau ngomong, belum ada waktu untuk ngomong sama abang. Mariam bilang gitu. Oke, sekarang kamu ngomong. Kamu mau apa? Mariam pengen masuk muslim. Mariam bilang gitu kan. Karena ada buku kecil di kamar dia. Itu tuh judulnya 16 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Itu juga buku yang pernah Mariam baca. Salah satunya itu Mariam tunjukkan ke dia. Ini bang, bukunya. Ini yang buat aku pengen masuk Islam. Padahal bukan cuma buku ini gitu. Alasan kuat ya gitu ke dia. Ini kamu kalau belajar ini, kalau kamu tanpa guru kamu tidak bisa. Dia bilang. Abang kasih kamu kesempatan 1 tahun lagi untuk belajar apa itu Katolik. Dia bilang gitu kan. Mariam jujur, kalau untuk 1 tahun saya tidak bisa bang. Kalau untuk 1 minggu saya bisa. Ya udah semampu kamu, dia bilang gitu kan. Yang pasti kamu belajar lagi. Kalau ada yang tidak paham tanyakan ke abang, dia bilang gitu kan. Saya tidak belajar sih. Saya tidak belajar apa kata abang, tidak nurutin apa kata abang. Dia bilang kalau ada apa-apa ke depannya jangan sampai abang tahu dari mulut orang lain, harus dari mulut kamu. Oke, gitu. Bagus, udah damai, berjalan. Pas saat itu tuh saya uas semester ganjil, uas semester ganjil sampai tanggal 20. Saya udah bilang sama kawan dekat yang muslim, kayaknya saya pengen masuk muslim. Mariam bilang gitu kan. Dia langsung mengapresiasi lah kan, benar-benar dukung apa yang menjadi pilihan Mariam gitu. Kalau butuh bantuan bilang aja gitu kan. Tapi saat itu memang mereka tidak bisa bantu, memang mereka masih takut kan, Mariam juga tidak apa-apa, tidak bisa bantu pun tidak apa-apa. Kalau misalnya mau bantu, alhamdulillah. Kalau tidak bisa bantu pun tidak apa-apa. Mariam bilang gitu sama kawan-kawan kan. Bukan
ya ini nih udah rahasianya udah mulai terbongkar semenjak 1 tahun yang tidak ada orang tahu. Akhirnya di bulan Januari kawan-kawan udah pada tahu, terutama yang muslimnya. Dan dari kawan-kawan yang muslim cuman beberapa persen yang dukung, selebihnya tidak dukung. Kenapa? Mereka bilang kayak gini, Sinar, nama saya di kampus juga Sinar, beda-beda. Sinar, kalau bisa kamu jangan masuk muslim sekarang, kami takut nanti kuliah. Dari takut-takutin dulu, bukan sama kawan-kawan yang non, tapi yang muslim. Jangan dulu, nanti kuliahmu gimana, ini udah semester akhir, gini tahan aja dulu, gini. Mereka malah menghalangi karena mereka takut kalau bakalan terjadi apa-apa. Mereka tidak ikhlas gitu. Masalahmu ini besar, hidup pilihan kamu ini besar. Kawan-kawan bilang gitu kan. Mariam langsung jawab, kalian kalian tega kah nengok aku? Oke, aku tidak ada masalah di dunia gitu kan, kuliah lancar, uang jajan lancar, apa segala macam, tapi hati aku tidak bisa. Gimana? Mariam bilang, kalau hati aku udah tidak bisa menerima semuanya, Mariam bilang gitu kan, keyakinan tidak cepat disahkan, apa segala macam tidak cepat tidak diperjuangkan, benar-benar Islamnya tidak diperjuangkan. Gimana nasib kedepannya? Mariam itu kan, karena bagi Mariam hati keimanan Mariam lebih penting gitu ketimbang hal-hal dunia lainnya gitu kan. Terserah lah mau kalau kalau tidak selesai kuliah pun berarti bukan jodoh Mariam di perkuliahan, Mariam itu kan. Karena bagi Mariam rezeki itu ada yang ngatur. Ya kembali lagi keyakinan Mariam, kalau Mariam udah pilih Allah, yang lainnya pasti nyusul. Yang lainnya pasti, ya Allah pasti bakalan kasih, itu semuanya milik Allah kok. Mau apa pasti Allah kasih. Yang penting kita pilih Allah aja dulu, kita cintai Allah aja dulu gitu kan. Itu keyakinan Mariam gitu, keyakinan Mariam yang paling kuat. Mereka cuma bilang terserah, yang penting sekarang fokus dia ujian. Kita ujian 2 minggu Mariam ujian. Mariam izin ke abang, bang, Nina nggak bisa tidur di rumah ya. Kenapa? Nina tidur di kos ponakan Ja gitu kan. Soalnya lebih dekat dari kampus ketimbang dari rumah. Itu tuh makan waktu, Mariam bilang gitu kan. Mariam bilang gitu kan, itu makan waktu yang banyak. Ya udah kalau kita terserah, yang penting kamu baik-baik aja, dia bilang gitu kan. Iya Nina baik-baik aja kok. Nah, habis itu kayak biasa, ujian kayak biasa, tapi itu tetap ya Allah kapan ya, ikrar kapan ya Allah. Mariam bingung saat itu mau berdoanya dengan cara apa gitu kan. Sholat Mariam tidak bisa karena kan belum muslim, ke gereja juga apalagi itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi Mariam cuma ngomong, ibaratnya kayak ngomong aja sama Allah gitu kan, mau ini itu tuh ngomong aja sama Allah. Sholat ya memang karena saat itu tuh Mariam animisme gitu, tidak punya agama, tapi keyakinan udah Islam. Mariam cuma ngambil air wudhu. Mariam yakin air wudhu juga bisa jadi ibadah Mariam gitu. Mariam cuma bisa ambil air wudhu. Azan datang di kampus kan, Mariam ambil air wudhu. Azan kumandang nanti, Mariam ambil wudhu gitu aja sih. Udah ambil wudhu, dan ngomong sendiri sama Allah, ngomong apa yang mau diomongkan. Tepat tanggal 20 hari Sabtu itu tiba-tiba kawan chat, malam tanggal 20 Mariam udah yakin, Sinar udah yakin belum sama keyakinan Sinar? Insya Allah udah yakin. Kalau memang udah yakin, besok saya ada lomba di Kemenak Kota Baru. Saya ada lomba untuk anak-anak. Kalau misalnya mau datang ya, tapi kalau memang belum yakin tidak apa-apa, jangan dipaksakan ya gitu kan. Iya, rupanya sebelumnya dia udah ngomong sama Ustadz yang kepala Kemenak ya, lupa Mariam, kepala Kemenak, kalau ada salah satu kawannya pengen syahadat gitu, dia udah ngomong sama Ustadznya bilang datang aja tanggal 20 besok jam 2 siang, kita tunggu gitu kan. Besoknya baru dia bilang paginya, Mariam, Ustadznya bilang kalau memang mau syahadat jam 2 siang ya, hari ini di Kemenak. Tahu kan Kemenak Kota Baru? Dia bilang iya tahu. Mariam di situ bingung lagi. Jam 1 Mariam ujian, sedangkan jam 2 harus udah di sana.
punya waktu berapa menit untuk ngerjakan soal ujian. Mariam terus selalu yakin, insya Allah kalau memang jodohnya hari ini, kalau memang jodohnya syahadat tanggal 20 Januari, Allah pasti kasih jalan. Kami yakin. Mariam ujian tanggal 1. Di situ pertama kalinya Mariam ke kampus pakai jilbab meskipun Mariam belum muslim. Udah pakai jilbab, udah pakai gamis, udah busana muslim. Kawan-kawan bingung. Ada yang nggak tahu, dia bingung. Kayak cowok-cowok kan pasti pada bingung. Sinar yakin ke Sinar nih, jangan main-main. Ini tuh agama. Kalau memang Sinar mau main-main, nggak usah di sini. Ini tempat umum. Mereka tuh kayak ngerasa apa ya? Sinar tuh, Mariam tuh ini mempermainkan agama gitu kan. Mariam bilang gini, percaya sama Sinar, insya Allah hari ini Sinar masuk muslim gitu kan. Kalau memang itu kami doakan, kami dukung. Tapi kalaupun Sinar tak benar-benar memilih Islam, jangan permainkan Islam kayak gini. Mereka marah, mereka sempat marahkan kalian cowok. Mariam diamkan, tuh mereka nggak tahu kan. Jadi pas kebetulan 1:30 dosennya baru datang, Mariam udah was-was. Ya Allah, ini gimana? Akhirnya Mariam memilih, ini kesempatan, ini memang benar-benar peluang besar untuk Mariam masuk muslim. Udah dikasih jalan sama Allah, tinggal Mariamnya lagi milih mana. Mariam kerjakan seadanya. Mariam pertama kali keluar langsung ke Menak. Itu masih workshop dari ini Ustadz yang dari Jakarta, Mariam lupa namanya, Ustadz Imran. Ya, Ustadz Imran dari Jakarta. Jadi paginya anak-anak rumah tahfiz lomba baca Quran. Siangnya dilanjutkan workshop untuk anak-anak muda gitu dari Ustadz Imran. Udah selesai, ternyata bukan jam 2, habis asar rupanya. Ustadznya bilang gini, diumumkan kan, kita asaran dulu, habis asyar jangan langsung pulang, kita masih ada agenda tambahan gitu kan. Udah agenda tambahan, next sampai mereka udah selesai sholat, kembali lagi ke ruangan. Di situ Ustadznya bilang, alhamdulillah ada saudara kita yang pengen masuk muslim. Pokoknya Ustadznya bilang kayak gitulah. Mariam disuruh ke depan untuk syahadat. Udah syahadat nih, Mariam udah mulai tenang, udah ikhlas. Ya Allah, kalau hari ini pun dia cabut ajal dah, Mariam ikhlas gitu kan. Karena Mariam tahu perjuangan Mariam yang sesungguhnya bukan 1 tahun yang lalu, dimana Mariam mencari Islam, bukan. Karena perjuangan Mariam setelah Mariam ikrar, Mariam tuh buka yang sesungguhnya tantangan hidup Mariam. Jadi Mariam udah siap, insya Allah Mariam siap. Bismillah, Mariam gitu kan. Saat ini buka lembaran baru yang pasti ada masalah di awal. Mariam udah yakin itu. Pulang aman. Tanggal 20 ya, tanggal 21 hari Minggu. Itu siang udah mau pulang ke rumah di Serdang Ujung, ke tempat abang. Udah mau pulang sama abang, mau bilang bang, kalau misalnya Nina udah masuk muslim, mau bilang kayak gitu sama abang. Allah lindungi Mariam. Pasti perjalanan HP Mariam bunyi, ternyata abangnya nelpon. Pertama Mariam gak angkat, karena Mariam udah tahu kalau dia nelpon sekali itu gak terlalu penting, tapi dia nelpon berkali-kali. Mariam udah was-was, Mariam singgah lagi. Mariam buka, dia ada chat. Dia chatnya kasar. Chatnya kasar lah. Oh, kemana kok ini? Mariam udah was-was dah. Dia tahu. Mariam hubungi kawan-kawan Mariam. Ini kayaknya abang udah tahu, ini gimana gitu kan. Tapi sebelum pas syahadat di Kemenak, ada ketemu sama itu Habib Wawan yang di jalan Seram, Kota Baru. Kalau ada apa-apa nanti, dia bilang datang jak ke sekretariat kita, dia bilang gitu kan. Di sini Jalan Seram Kota Baru, depan Kemenak kemarin. Jadi Mariam udah ke situ sama kawan Mariam yang tadi, ke sekretariatnya, karena kan sebelahnya ada rumah penghafal Quran,
ya penghafiz yang tunanetra. Nah di situ menceritakan kalau abangnya marah gini-gini. Lanjut ke situ, ini gimana? Pada bilang itu kan, ini pasti terancam keselamatannya. Apalagi kemarin waktu abang tahu Maryam mau masuk Muslim juga, dia udah berlaku kasar. Apalagi sekarang yang Maryam udah masuk Muslim, pasti bakalan besar lagi permasalahannya gitu. Habis itu ke rumahnya mereka milih untuk memilih untuk jalan tengah, nggak ngurus permasalahannya di sekretariat, tapi itu dibawa ke kantor polisi. Jadi Maryam sama abang diketemukan di kantor polisi. Takut ada apa-apa nanti kan polisi bisa nanganin, karena nanti takutnya terjadi apa-apa kan polisi udah tahu gitu kan. Jadi jalan tengahnya di kantor polisi itu jam 3 sore habis asar. Jam 3 sore habis asar ketemu sama abang. Di situ dia tidak bisa marah, dia tidak bisa kasar, dia tidak bisa marah, karena kan posisinya saat itu tuh Maryam ini dari kantor polisi. Habib Wawan dan yang lainnya mereka di belakang berdua sama abang, ditanya-tanya. Terus polisi tahu kalau abang sempat main kasar kan, main kekerasan. Polisi nanya, Maryam gimana? Abang kan udah kasar, mau dimasukkan ke laporannya. Maryam itu nangis sejadi-jadinya. Maryam cuma bilang, kalau saya melaporkan saudara saya sama saja saya memasukkan saya juga ke penjara. Tidak bisa Pak, ini saudara saya. Sekasar apapun dia pernah lakukan ke saya tetap sayang gitu kan. Tidak ada alasan saya untuk memasukkan laporan kekerasan ke kepolisian. Ya udah kalau memang kayak gitu kita nggak masukkan laporan, dia bilang gitu kan. Terus udah lama-lama abang pulang ke rumah. Maryam juga langsung pulang ke sekretariat yang ada di Jalan Serang. Satu rumah sama tunanetra yang menghafal Quran. Saat itu tuh wanti-wanti mereka kan ada limbas juga ya di situ ya. 24 jam mereka jaga, takut ada apa-apa nanti kan. 24 jam mereka jaga sampai tanggal 23 mereka jaga. Takut ada apa-apa, tapi alhamdulillah aman saat itu. Saat mereka jaga 24 jam. Senin siangnya kan Maryam ini ke KUA Pontianak, ke Pontianak Selatan. Ke KUA itu Pak yang di Paris. Ya, Paris Ujung. Situ Maryam Senin siangnya, Senin paginya udah urus semuanya, urus surat Islam apa segala macam udah keluar, alhamdulillah. Tiba-tiba abang ada chat salah satu Habib atau ayah kemarin di chat, bilangnya pengen ke situ, pengen ketemu sama Maryam gitu kan. Ya udah kata ayah kan, ayah nanya ayah Pak Abduh, Maryam siap nggak ketemu sama abang? Insya Allah siap ya. Kalau siap berarti habis maghrib ya abang kesini. Kalaupun nggak siap jangan dipaksakan. Maryam bilang insya Allah siap ya. Soalnya kan mau gimana pun dia tetap abang kandung gitu kan. Tetap batinnya tetap kuat. Yang penting dia datang baik-baik aja. Ya Maryam bilang itu. Dia datang habis maghrib, alhamdulillah dia datang dengan baik. Salah satu kawan komunitas Maryam, jadi 2 orang mereka datang. Ngomong, Dek kita balik ya, balik ke kampung ketemu mama bapak. Maryam jujur, Maryam lagi trauma sama hinaan-hinaan semuanya. Takutnya Maryam gak mampu, Maryam jadinya trauma, stres gitu kan. Nanti jadi masalah. Kalau memang abang mau pulang, abang pulang aja dulu ke rumah, ngomongkan sama bapak mama, jelaskan sama mereka
abang jadi penengah kita sekarang, penengah antara aku sama mama bapak gitu kan. Ayolah pulang, dia bilang gitu kan. Nggak bang, Dina nggak bisa. Kalau abang mau pulang aja. Saat itu ada sedikit gangguan. Kayaknya mungkin saking pikiran Mariam kacau kali ya. Jadi dia pulang, udah pulang Mariam istirahat. Nggak tahu ngapa tanggal 23, ya tanggal 23 atau 24 antara dua tanggal itu sekretariat sepi sama sekali nggak ada yang jaga. Yang biasanya jaga 24 jam, itu hari itu nggak ada yang jaga. Tiba-tiba ada datang kawan dari komunitas yang lama. Dia baik, dia dukung, tapi meskipun dia down kan, ngomong, tiba-tiba datang mama, adik, sama 2 orang kawan komunitas yang lama. Mereka datang, tiba-tiba mama datang, bilang kalau bapak sakit dirawat di Antonius, di Sudarso, ikut bawa pulang, kita juga bapak. Saat itu tuh Mariam down sekali karena Mariam lebih dekat sama bapak ketimbang, memang dekat sama mama, cuman lebih ininya sama bapak gitu, lebih ngebatin kuatnya sama bapak. Mariam tidak ada pikiran apa-apa lagi, langsung ikut. Sebelumnya udah ditahan sama pengurusnya, ngapa tidak nunggu ayah bentar lagi datang gitu kan. Tidak apa-apa pak, Mariam kesana aja dulu, nanti suruh aja mereka ayah, mereka Habib Wawan nyusul ke Sudarso gitu kan. Tidak tahu ngapa saat itu tuh Allah yang punya jalan gitu kan, Allah yang hendakin semuanya terjadi. Sampai sekretariat kosong, Mariam tidak bisa ditahan untuk ikut mama pergi. Rupanya Mariam tidak dibawa ke Sudarso, Mariam dibawa ke Taman Ese di Jalan Madura, di depan Radang. Di situ ada kafe, Taman Ese namanya, Mariam masih ingat. Di situ ternyata Mariam dibawa, semuanya udah berkumpul di situ. Dari komunitas Dayak Mariam, semuanya udah berkumpul di situ. Mariam kesal. Ya Allah, ternyata aku dibohongi, aku dijebak. Jepri salah satunya ada di situ. Jepri ada. Karena abang Jepri itu teman baik Mariam, teman satu komunitas. Mariam saat itu tuh kesal, ya Allah, kenapa ndak sampai dihalangi gitu kan? Kenapa Allah tuh ndak halangi ini tuh sampai terjadi gitu kan? Tapi kembali lagi Usnuzon, mungkin inilah jalan yang harus Mariam tempuh gitu kan. Allah tuh kayak ibarat ngomong, kau tuh ndak cukup memperjuangkan 1 tahun lalu kau mencintai aku, ndak cukup juga dengan kau ninggalin keluarga kau. Sekarang Allah tuh pengen pembuktian cinta Mariam ke Allah gitu. Sampai di mana sih, seserius apa sih Mariam sama Allah gitu kan. Jadi Allah minta pembuktian dari Mariam, Allah minta perjuangan, pembuktian, di mana di dalamnya juga Masya Allah pelajaran dari Allah, hikmahnya dari Allah, hikmahnya dari Allah, semuanya ada pesan, ada hikmah, ada pelajaran yang Mariam petik di balik kebesaran Allah yang pengen Allah tunjukkan hidup Mariam gitu. Jadi kayak seolah-olah Allah tuh bilang, kau udah milih aku, kau harus tahu aku yang kayak gimana. Dimana kayak ngomong gitu, dimana aku nih, kalau kau udah sayang sama aku, yang aku kasih bukan kemanisan hidup, tapi kepahitan hidup. Allah tuh seakan-akan tuh ngomong kayak gitu. Jadi dibawa ke kafe. Di situ Mariam dapat perlakuan yang benar-benar sampai saat ini buat Mariam masih sakit hati, buat Mariam masih kesal, buat Mariam masih dendam. Jujur Mariam masih dendam sama semuanya. Saat itu tuh jilbab Mariam dibuka. Mariam udah pakai jilbab Mariam dibuka. Mariam nggak tahu apa aja yang udah ditumpahkan ke tubuh Mariam.
maaf itu lemak babi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ditumpahkan ke Maryam. Air apapun tidak tahu, Maryam tidak tahu. Maryam, ya Allah, Maryam ikhlas itu kan. Cuma satu yang Maryam pegang, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan lebih besar dari kekuatan Allah, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah gitu. Jadi kalau udah sesuatu itu terjadi berarti itu Allah kehendaki. Allah saat itu entah ngapa ya Maryam tuh kayak yakin sama Allah, husnuzon sama Allah. Allah kayak gini Allah sayang, Allah kayak gini Allah sayang. Allah tidak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya gitu kan. Allah tidak mungkin kasih cobaan dari awal 2017 sampai detik itu di 2018. Maryam ngalamin cobaan yang bagi Maryam orang lain bisa atau enggak gitu, orang lain dapat atau enggak cobaan seperti ini. Mungkin juga cobaan ini gugurkan dosa-dosa Maryam yang lalu. Jadi bagi Maryam, kalau orang bilang Allah udah ngampunin dosa tapi Allah masih ngasih kehidupan seseorang itu nyaman, itu bukan mengampuni. Dimana posisinya kalau kita benar-benar udah Allah ampuni, udah Allah benar-benar sayang, itu masalah kita, masalah terberat kita datang. Kalau kita udah punya masalah, ini pesan dari Maryam, kalau kita udah punya masalah, kalau kita udah punya problem dalam hidup kita, itu tuh Allah sayang gitu. Dimana kalau kita ada masalah otomatis kita pasti sholat, dimana kita ada masalah kita pasti ikut kajian, dimana kita ada masalah kita pasti pegang Al-Quran. Ya itu tanda cintanya Allah gitu. Allah tuh pengen pacaran sama kita gitu kan. Allah tuh pengen hidup kita tuh buat Allah gitu. Jadi Maryam saat itu tuh husnuzon, meskipun pakaian udah nggak layak lagi, udah semua kotoran daging itu tuh terlempar ke muka Maryam, terlempar ke tubuh Maryam. Maryam cuma ikhlas, ya Allah, kalau saat ini ajalah hamba datang, hamba udah ikhlas, hamba ikhlas semuanya ya Allah, karena hamba udah ikrar, hamba udah disetujui masuk agama Islam. Saat itu hamba ikhlas, insya Allah lillahi ta'ala hamba ikhlas. Tapi saat itu Allah berkata lain, tunggu, jalan kau kenal aku itu belum seberapa, aku masih pengen kasih kau surat-surat cinta lagi. Kata Kak Mirani, itu surat cinta Kak Mirani Mauliza. Jadi masalah itu surat cinta dari Allah. Aku masih pengen kasih kau chatan manis, chattingan sayang-sayangan, surat manis, surat cinta aku ke kau. Aku masih mau banyak kasih, jadi aku belum mau ambil kau. Jadi ibarat tuh Allah tuh kasih kayak gitu. Jadi kalau kita mau husnuzon sama Allah, kita ngomong sama diri kita, karena sesungguhnya Allah tuh lebih dekat dari urat nadi kita. Allah itu kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngomong sama Allah, ngomongnya sama diri kita sendiri. Insya Allah Allah pasti jawab dengan versinya Allah gitu. Jadi semenjak dari itu Maryam tidak tahu perlakuan apapun itu, semua perlakuan Maryam terima gitu. Maryam dihujat, dimaki-maki, dilempari daging, dicurahkan lemak, apapun itu Maryam cuma ikhlas. Ya Allah, Maryam pasti kuat kok. Maryam terima cobaan ini, Maryam pasti kuat kok. Maryam tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu kan, kayak ngomong-ngomong sendiri. Di situ awalnya Maryam dibilang gila. Maryam ingat, Maryam senyum, Maryam apa tuh? Itu pertama gosipnya Maryam dibilang gila. Kedua, Maryam dihipnotis masuk Islam. Ketiga, Maryam dapat pengaruh dari kawan-kawan, bahkan itu cowok. Katanya Maryam itu dapat pengaruh dari cowok. Dibilang dicuci otaknya lah sama kawan-kawan, dibilang apapun itu bentuk penghinaan, dan itu yang tersebar keluar. Kalau dihitung saat itu manusia ada ratusan lah. Salah satunya Jepri ada di situ. Karena dia kerja di kafe itu. Oke, next, dimana di situ tuh datanglah bagaimana orang-orang penting lah kan, datang bukan ngasih kekuatan tapi ngasih just. Sampai saat itu Maryam kecewa sama salah satu
Maryam diperlakukan tidak layak. Kok mama diam? Kok bapak diam? Ada bapak kadang Maryam dicaci maki, bapak langsung meluk, ada. Cuman tuh bagi Maryam tuh tidak bisa ngobatin apa ya, kekecewaan Maryam sama mereka sih. Abang cuma bisa diam. Maksudnya Maryam coba pikir ini mak, pak, ini anakmu loh, diperlakukan tidak wajar, dihina habis-habisan, diperlakukan tidak layak. Bapak mama kemana? Kok tidak ngebelain abang saudara kandung Maryam gitu kan? Abang kemana? Ada yang mau dicaci loh, ada yang mau dimaki-maki loh, ada yang mau diperlakukan tidak layak loh. Abang kemana? Saat itu mereka diam. Orang-orang luar yang bagi Maryam, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka yang sok-sokan tahu permasalahan Maryam. Sampai saat ini Maryam ingat siapa-siapa mereka, dan jujur Maryam masih dendam sama mereka. Maryam masih nyimpan rasa sakit hati yang mendalam sama mereka. Maksud Maryam nih, kalian tidak tahu apa-apa tentang aku, kalian tidak kenal aku, kalian tidak tahu dirinya aku, tapi kok kalian mudah ngejudge gitu kan? Kalian orang-orang pintar semua loh. Kalian orang-orang, bukan orang-orang bodoh. Kalian tuh orang-orang yang terpandang. Kalian orang-orang yang kedudukannya di atas dari rakyat-rakyat biasa. Tapi kok kalian kemakan hoak. Tapi kok kalian kepancing omongan-omongan orang yang tidak penting. Dan kalian mereka nanya sama Maryam. Maryam jawab, mereka bilang bohong. Tapi pas mereka nanya, Maryam diam, Maryam dibilang gila. Jadi saat itu posisi Maryam benar-benar ngerasa bersalah. Posisi Maryam saat itu tuh ngerasa benar-benar apa ya, serba salah ibaratnya. Saat itu Maryam ngerasa sekalipun dia keluarga, sekalipun dia orang tua, kalau Allah tidak izinkan nolong, tidak akan bisa ada yang bantu. Saat itu orang-orang apa ya, yang di sekretariat Jalan Serap itu turun semua. Apa ya namanya ya, komunitas apa ya? Oh, EPI ya, EPI kemarin turun semua. Mereka bagi, ada yang ke Antoni, ada yang ke Sudarso yang katanya bapak sakit, ada yang ke Sudarso, ada yang ke rumah, ada yang ke Jalan Serap, ke Taman Nese. Mereka udah ibaratnya udah gerahkan gitu, udah kerahkan semua tenaga mereka untuk membantu Maryam gitu. Tapi ya itu, Allah ngehendakinya Maryam harus jalani cobaan ini, bukan ngejalanin. Allah tidak kehendaki mereka bisa bantu Maryam. Jadi saat itu Maryam pernah baca kalau Allah tidak menghendaki 100 orang apa 10 orang mau mencelakakan kita. Kalau Allah tidak kehendaki mereka mencelakakan kita, mereka tidak bisa mencelakakan kita. Tapi saat kita lagi susah, ada 100 orang mau bantu kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki mereka bisa bantu, mereka tidak akan bisa pernah bantu kita. Saat itu Allah memang pengen berdoaannya sama Maryam gitu. Allah masih cinta-cintanya gitu sama Maryam. Allah tuh pengen Maryam tuh bukan cuma yakin iman, tapi tuh memang benar-benar kenal Allah. Allah tuh seakan-akan ngomong, ada aku loh, tidak apa-apa, ada Allah, tidak apa-apa, ada aku yang bantu kau. Meskipun Maryam saat itu ngerasa dunia tidak berpihak sama Maryam gitu kan, dunia tidak berpihak sama Maryam, tapi Maryam ngerasa Allah berpihak sama Maryam gitu kan. Jadi mau apapun, mau orang kayak gimana pun, mau orang caci maki, Maryam udah punya satu. Maryam udah punya yang maha besar kok. Maryam udah punya Allah. Maryam udah punya orang yang menciptakan dunia gitu kan. Maryam udah punya zat yang menciptakan makhluk hidup dan segala isinya dunia dan alam semesta. Maryam udah punya itu. Jadi Maryam yakin ante-ante kecil nih
masalah-masalah kecil nih hanya debu di hadapan Allah gitu. Toh Maryam udah punya seseorang yang kuat gitu kan, zat yang maha gitu kan, maha segalanya. Ngapain Maryam harus takut di situ? Maryam punya keyakinan. Cuman ada empat yang keluar dari mulut Maryam. Yang pertama Maryam ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu tuh kayak Maryam tuh ngerasa punya kekuatan besar sekali. Maryam tuh ngerasa punya sesuatu, entah apapun itu, punya sesuatu yang kuat. Sama astagfirullah, Maryam minta ampun sejadi-jadinya atas segala dosa-dosa Maryam yang lalu. Maryam minta ampun segalanya atas dosa-dosa Maryam. Allahu Akbar. Di mana Maryam tuh mengakui cuman Allah yang besar, tidak ada orang lain selain Allah. Allah yang maha besar. Sama subhanallah, makasih ya Allah atas semuanya yang telah Engkau berikan. Maryam cuma keluarkan itu, karena jujur Maryam tidak tahu bentuk-bentuk kayak ayat kursi, apa segala macam, ayat apa gitu kan. Al-Fatihah Maryam juga masih setengah hafalannya. Maryam cuma hafal ayat 1 sampai ayat 6 dulu. Ayat 7-nya Maryam tidak hafal. Jadi Maryam itu cuma apa yang Maryam bisa ucapkan, apa yang Maryam bisa ungkapkan, Maryam ungkapkan saat itu. Intinya ya Allah terus. Terserah saat itu tuh dunia membenci gitu kan. Maksudnya dunia tidak benci, dunia tidak dukung, tapi Allah ada dukung. Toh Allah yang punya dunia gitu kan. Jadi kalau dunia tidak dukung, Allah bisa bolak-balikan hati dunia itu untuk dukung Maryam saat itu, keyakinan saat itu. Terus Maryam benar-benar disidang sama orang-orang besar itu sampai jam 11 malam. Maryam diobati yang versi Dayak. Maryam diobati di apa ya? Ibaratnya dengan cara-cara tata cara Dayak kan. Di mana ya pastinya ada daging itu kan. Jadi apa ya? Intinya pakai adat Dayak. Maryam cuma bilang nih, ya Allah, Maryam tidak takut kok. Toh ini kan pakai adat Dayak gitu kan. Maryam orang Dayak. Jadi untuk apa Maryam takut sama adat Maryam sendiri gitu kan. Jadi habis Maryam dilumuri oleh lemak-lemak daging itu. Maryam sampai dipaksa untuk makan daging itu. Dan yang menyuapi itu mama kandung Maryam sendiri. Itu tuh Maryam, ya Allah, ngerasa tuh itulah Maryam tuh langsung sadar ternyata semuanya milik Allah gitu kan. Sekalipun orang tua yang katanya mengerti anaknya, kalau Allah bekap hatinya, itu semuanya bisa terjadi gitu. Allah bekukan hati orang tua sekalipun sama anaknya, itu tetap bisa terjadi karena Allah Maha Pemilik. Di situ, Masya Allah, di situ tuh pelajaran yang benar-benar pelajaran hidup Maryam ambil. Di mana Maryam tahu mana kawan, mana lawan, mana yang keluarga sesungguhnya, mana bukan. Itu tuh keluar semua, terbongkar semua. Yang selama ini Maryam bela-belain, Maryam baikin sahabat apa segala macam. Tapi saat Maryam jatuh, mereka ikut menjatuhkan Maryam gitu. Jadi banyak pelajaran. Insya Allah setiap masalah kita itu pasti banyak pelajaran yang Allah selipkan. Jadi kita jangan memandang remeh masalah, kita syukuri. Kalau masalah ada datang, itu Allah naik kelaskan kita gitu. Nah, jadi banyak orang kan kok masalah lagi, ibarat tuh kayak ujian gitu. Nah kayak gitu, jam 11 malam tiba-tiba Maryam dibawa pulang ke rumah, ke kampung. Yaitu dipinjamin mobil sama salah satu ya mereka ini tadi lah. Dipinjamin mobil, dipinjamin apa segala macam. Jam 11 malam pulang ke rumah, ke kampung. Maryam agak lega lah kan, berarti terhindar lah dari orang-orang ini kan. Rupanya enggak. Tepat jam 2 apa jam 3 subuh itu sampai di, kalau enggak salah, Sosok atau Sanggau, antara dua daerah itu Maryam lupa. Itu Maryam masih diobati lagi, diobati pakai cara Dayak gitu kan. Sama yang turun orang besar Dayak turun waktu ngobatin Maryam.
lagi-lagi Mariam ya udah, mungkin fase ini yang Mariam jalanin, fase ini yang Mariam harus tempuh, fase ini yang Mariam harus ambil semuanya, harus Mariam lalui gitu kan. Meskipun sakit, Mariam tuh selalu yakin pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang indah di balik semuanya. Mariam selalu yakin itu diobati sampai pada akhirnya agak siangan sampai malam, jadi dua malam di jalan, 2 malam di jalan. Pas di tengah jalan nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, ban bocor itu tengah malam, ban bocor, bengkel nggak ada yang buka. Pas di tengah-tengah kampung, cuman tuh kayak nggak ada bengkel gitu kan. Itu saat itu tuh Mariam nggak makan 3 hari 3 malam, Mariam nggak makan. Untuk kedua kalinya Mariam, jadi 2 kalinya udah pernah minta sama Allah jangan cabut nyawa, dan ini kedua kalinya Mariam bilang ikhlas. Kalau Allah saat itu pengen cabut nyawa, ikhlas, karena saat itu posisi memang udah benar-benar lemah, benar-benar apa ya, nggak ada punya kekuatan apa lagi, kekuatan tubuh, tapi kayak indah gitu, kayak sesuatu tuh meskipun masalah kayak datang tiba-tiba, semuanya datang tiba-tiba, Mariam tuh kayak ngerasa ada sesuatu gitu kan, ada apa ya, ada kekuatan lebih. Meskipun saat itu fisik benar-benar lemah, tapi Mariam selalu yakin kekuatan lebih pasti ada. Nah terus lanjut sampai di jalan yang bocor ban tadi, Mariam cuma bilang, ya Allah, meskipun mereka udah menghalangi cinta hamba kepadamu ya Allah, tapi semoga mobil setelah ini bagus. Pagi tiba-tiba ada bengkel, tiba-tiba di situ tuh ada bengkel yang perbaiki ban mobil segala macam. Dah lanjut sampai ke Putu Sibau, karena lewat Putu Sibau saat itu ke rumah orang tua angkat apa segala macam, dikasih lagi masukan sampai ke rumah kampung di Kawamasulu pas jam 6, pas maghrib, pas jam 6. Di situ tuh orang-orang pada kumpul gitu, karena kan sebarannya kan Mariam dibilang gila, hilang ingatan, dihipnotis sama segala macam gitu kan. Mereka kumpul di rumah ramai, keluarga semuanya datang, keluarga dari pihak mama datang, semuanya dari kampung, penuh rumah saat itu. Jadi Mariam tuh kayak gini, husnuzon, ya Allah gitu kan, kalau nggak kayak gini nggak mungkin kan keluarga kumpul. Jadi ada positifnya, berarti keluarga kumpul gitu. Next semuanya berjalan ya kayak apa adanya lah kan. Mariam sempat down, Mariam sedih, timbul keraguan sedikit sama Allah, sedikit. Ya Allah, kok kayak gini? Apa Allah nggak sayang ya? Apa Allah nggak menghargai perjuangan Mariam ya? Kayak gitu-gitu kan. Tapi nanti cepat lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim, kayak cepat mengingatkan, Allah itu cepat mengingatkan, aku nggak meninggalkan, aku tetap sayang, aku nggak akan meninggalkan Mariam gitu kan. Jadi itu kayak ngomong tiap hari, 2 minggu, 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu. Saat itu Mariam kurus sekali, makan nggak mau, kepikiran terus, galau. Terus tiba-tiba hati Mariam bilang gini, Mariam mau sampai kapan kayak gini? Mariam udah pilih Allah, tunjukkan sama orang kalau pilihan Mariam itu benar, pilihan Mariam tuh bagus buat Mariam. Jadi Mariam harus semangat, Mariam tunjukkan kalau pilihan Mariam ini bukan yang buat Mariam malah semakin menderita, malah buat Mariam semakin bahagia gitu sama pilihan Mariam. Dari situ pelan-pelan Mariam bangkit, Mariam kerjakan apa yang Mariam bisa kerjakan, mengisi waktu luang. Pada saat itu biaya udah dibayar, uang kuliah udah dibayar saat itu. Jadi mengisi kekosongan Mariam kayak apa yang Mariam bisa buat, Mariam buat saat itu, membangkitkan semangat Mariam gitu kan, biar tak selalu larut dalam kesedihan gitu kan.
Sampai pada akhirnya 6 bulan bertahan di rumah dengan posisi orang tua udah masak bodoh, mau makan-makan, mau enggak. Saat itu tuh Mariam kayak kehilangan cinta seorang ibu. Ini mau Mariam pesankan, apa ya, banyak orang nggak mensyukuri keberadaan ibu gitu. Banyak orang lebih mentingin kawan, mentingin pacar ketimbang kebahagiaan ibu. Mariam pesannya, sakit kehilangan cinta seorang ibu, kehilangan perhatian seorang ibu. Itu tuh kayak kita kehilangan sesuatu yang berharga di dunia. Mariam pesan sama orang yang sekarang, kalau kalian masih punya seorang ibu, masih punya kedua orang tua, bahagiakan mereka. Jangan pernah buat mereka sakit hati, jangan pernah buat mereka kecewa. Sekalipun Mariam udah buat mereka kecewa, kalian belum pernah merasakan kehilangan perhatian, kehilangan cinta, kehilangan kasih sayang seorang ibu. Kalian belum pernah ngerasain. Jadi pesan Mariam, sebelum kalian kehilangan itu, jangan sampai kalian kehilangan kasih sayang yang berharga di dunia ini. Kalau kalian hanya mentingkan egois kalian ketimbang memikirkan perasaan orang tua kalian, mending gak usah lah. Kalian belum pernah ngerasa di posisi Mariam yang kehilangan harta dunia Mariam kan. Saat itu Mariam kayak ndak ada di rumah, ndak diperhatikan, ndak didulikan, apa segala macam itu kan. Sampai pada akhirnya Mariam memutuskan untuk pergi dari rumah. Itu tanggal 1 Juni 2018 Mariam pergi dari rumah. Mariam memutuskan untuk minggat ke kampung bibi saudara mama. Karena Mariam saat itu kan alasannya gawe daya kan, jadi pulang ke kampung. Sampai saat itu Mariam tidak akan pulang lagi ke rumah. Di situ banyak lagi pelajaran yang Allah kasih, dimana jujur Mariam tuh tidak pernah ngerasakan yang namanya sakit. Ibaratnya kayak kerja keras. Mariam selama hidup Mariam, sebelum Mariam menempuh hidup muslim gitu, Mariam kurang menghargai sesuatu gitu. Mariam kurang menghargai sesuatu yang Mariam miliki. Kayak kehabisan uang, Mariam tinggal telepon, Pak kirimin ini, ada. Mariam pengen apapun ada. Jadi Mariam mudah mendapatkan sesuatu itu, Mariam juga mudah untuk melepaskannya. Itu hidup Mariam dulu. Hidup Mariam tidak bagus kok. Maksudnya hidup Mariam tuh abal-abal. Nyantai di kafe sampai jam 4, jam 5 subuh, Mariam pernah. Pulang malam sendiri nyantai sama kawan-kawan cowok, Mariam pernah. Jadi background hidup Mariam ini buruk, tidak seperti yang sekarang gitu. Maksudnya di situ Allah tuh pengen kasih pelajaran sama Mariam. Kau dulu tidak pernah kerja kan, mau minta uang tinggal minta. Sekarang aku kasih pelajaran. Jadi Mariam dari rumah tidak bawa uang sepeser pun, baju cuman seadanya. Di situ Mariam memulai hidup Mariam yang baru. Mariam banyak metik pelajarannya. Yang Mariam dulu tidak pernah kena panas, tidak pernah injak tanah, karena bapak jaga sekali. Yang pada akhirnya Mariam melakukan waktu di kampung bibi, karena ya kan nama orang lain, meskipun mereka saudara mama kita kan, kalau kita tidak berjuang sendiri untuk ngisi perut, tidak akan mungkin. Jadi di situ Mariam hidup itu keras, hidup itu benar-benar keras. Jadi next Mariam bertahan hidup dengan kerja, apapun itu kerja, yang penting halal, Mariam kerjakan. Mariam berdoa, ya Allah gitu kan. Sebelumnya kan, ya Allah, kalau Allah sayang, benar-benar sayang, balikkan Mariam ke Pontianak lagi ya Allah. Tapi Allah nak pilih itu. Allah bisa, tapi Allah nak pilih itu. Allah pengen sayangnya lagi, pengen kasih pesan cinta lagi ke Mariam dengan hidup kamu seperti ini loh. Hidup itu keras, tapi bisa lunak dengan kamu minta ke aku. Allah tuh seakan-akan ngomong kayak gitu, jadi gitu seakan kayak nguatkan. Jadi kayak ikut orang kerja apa segala macam untuk cari uang gitu kan. Allah kasih jalan, Allah selalu kasih jalan. Aku akan kasih kau jalan pulang Pontianak, tapi kau ikut cara aku gitu. Allah tuh seolah kayak gitu. Jadi banyak fase di mana
Mariam menjalani semuanya. Mariam belajar sholat sendiri dari buku. Alhamdulillah sekarang udah bisa sholat. Semuanya serba sendiri. Yang tadinya anak manja, anak rumahan, sekarang Mariam pelan-pelan melangkah keluar dari zona itu gitu kan, keluar dari zona nyaman. Pelan-pelan mempelajari hidup seperti apa. Kalau hidup itu untuk perjuangan, tidak cuma minta-minta kan. Jalani sampai akhirnya Mariam pasrah sama Allah. Jadi kita kalau minta sama Allah jangan mintanya maksa. Kita pasrahkan semua sama Allah. Kemarinnya Mariam minta, ya Allah pengen pulang ini, pengen pulang Pontianak, ya Allah pengen kuliah lagi. Allah tidak kasih jalan, malah Allah jauhkan dari jalan pulang Pontianak. Tapi Mariam udah di kampung ini, kampung Bibi. Mariam ceritakan sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas kalau jodoh hamba di kuliah, hamba menyelesaikan studi, pasti Engkau kasih jalan. Kalaupun jodoh hamba bukan di studi, pasti Engkau memberikan jalan rezeki lain gitu. Yang pastinya satu, ya Allah, jangan ambil hidayah ini dari hamba, ya Allah. Jangan ambil kenikmatan ini dari hamba, ya Allah. Jangan ambil cintamu dari hamba, ya Allah. Itu yang Mariam minta. Selebihnya terserah. Mau orang tua benci, mau kuliah tidak selesai, mau teman-teman menghujat, semuanya Mariam kembali ke Allah. Intinya Mariam tetap minta hidayah Allah. Saat Mariam udah ikhlas, beberapa minggu kemudian Mariam dapat jalan untuk bisa pulang Pontianak. Cerita sedikit ya. Mariam udah sholat Jumat yang laki-laki. Mariam turun ke kecamatan itu, jaraknya dari kampungnya kan masuk ke dalam, itu 1 jam lebih. Jadi Mariam sebisa mungkin hari Jumat harus turun ke ini, zuhurnya harus ke masjid, terus entah ngapa kayak hati tuh pengen ngomong minta sajadah sama mukenanya masjid gitu, masjid yang saat itu di situ kan di kecamatan. Mariam minta mukena, minta sajadah itu tuh langsung dikasih. Mariam tuh senang gitu kan. Gak apa-apa lah saat ini minta-minta. Semoga setahun 2 tahun ke depannya Mariam dapat rezeki, Mariam yang ngasih orang gitu kan. Gak apa-apa lah saat ini dikasih. Terus dapat sajadah, mukena, bisa sholat kan. Alhamdulillah Bibi juga gak terlalu menekan. Jadi kalau misalnya ada daging, dia kan tiap hari tuh masak daging itu. Dia bilang, Nina makan yang ini ya, ini jangan, ini daging babi. Kalau ini Bibi udah masakan ayam, sayur, apa segala macam, Bibi udah masakan. Jadi Bibi alhamdulillah mengerti posisi Mariam saat itu. Pelan-pelan Mariam jalani ya hari-hari keikhlasan Mariam. Yang penting Allah ridho di jalan yang Mariam tempuh, Allah ridho. Pelan-pelan sampai pada akhirnya Mariam bisa pulang Pontianak lagi. Jadi kalau kita udah ikhlaskan semua sama Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan versinya Allah, bukan versinya kita. Allah pasti kasih jalan versinya Allah yang di dalamnya terdapat banyak surat cinta yang Allah kasih gitu. Jadi kalau versi kita misalnya kita mau kesini langsung terlaksana gitu, itu pasti sedikit surat cinta dari Allah itu sedikit. Tapi kalau kita ngejalani sesuatu versinya Allah, insya Allah setiap detik, setiap menit, setiap langkah kita pasti ada hikmah di balik semuanya gitu. Jadi pesan Mariam itu tetap husnuzon sama Allah. Kalau minta sesuatu belum dikabulkan oleh Allah, berarti Allah pengen kasih pesan cinta di balik semuanya itu. Pesan cinta yang harus kita bayar. Ibaratnya sama Allah tuh tidak gratisan loh. Sama Allah tuh tidak gratis. Kita bisa bayar dengan sholat kita. Kalau kita minta sesuatu belum dikasihkan, kita koreksi diri. Kewajiban kita sama Allah, sholat kita sama Allah, udah enggak sih? Udah bagus enggak sih? Sedekah kita, perhatian kita ke anak yatim, menghafal Quran, udah bagus enggak sih? Itu bayaran kita. Yang buat orang cuman itu, tapi sedikit orang yang bisa melakukan itu, percaya. Mungkin bagi orang cuman itu, tapi sedikit orang yang bisa melakukan itu. Banyak orang lebih memilih sayang harta sih. Banyak orang lebih memilih sayang hartanya ketimbang mengumpulkan
mengumpulkan amal ibadahnya gitu. Jadi pesan Maryam tetap semangat, tetap keep husnuzon of Allah, to Allah, tetap semangat apapun hidup semuanya, itulah hidup kita gitu. Jadi banyak pesan cinta yang bisa kita ambil, tergantung kitanya menanggapi semuanya itu gimana. Kalau kita menanggapi suuzon, ya berarti kita tidak dapat pesan cinta. Tapi kalau kita menanggapi husnuzon ke Allah, insya Allah dapat pesan cinta. Jadi salah satu masalah juga, Allah tuh pengen pacaran sama kita, gitu kan? Allah tuh pengen dekatnya sama kita. Jadi setiap masalah tuh, insya Allah masalah ada jalan keluarnya. Maryam yang ceritanya kayak gini ada jalan keluar. Masa kalian yang masalahnya cuma skripsi, masalahnya cuma wisudanya terhalang, masalahnya cuma jodoh yang belum datang, alah itu tuh milik Allah semua lah. Insya Allah Pak, Allah kasih ada jalan semuanya. Dan juga sempat ada orang nanya, Maryam dapat rezeki dari mana? Maryam dapat uang dari mana? Maryam tidak bisa jawab karena itu tuh datang dengan sendirinya gitu. Allah tuh kasih, entah nanti ada lagi datang orang, Maryam ada rezeki ini dari siapa bang? Dari ini tidak perlu disebutkan namanya. Insya Allah Maryam selama memilih Islam, Maryam alhamdulillah tidak pernah merasakan kelaparan. Sekalipun 2 hari tidak makan, Maryam tuh kayak ngerasa kenyang gitu, kayak tidak pernah ngerasakan kelaparan. Karena Allah selalu isi gitu. Jadi ya kalau apa ya, tetap syukuri sih, tetap syukuri hidup yang sekarang, jangan banyak mengeluh. Ingat saat kita banyak masalah, lihat ke bawah, orang masih banyak masalah besar dibanding kita. Tapi saat kita ngerasa udah benar senang, ingat di atas masih banyak yang lebih senang dari kita. Jadi kita kalau down, ingat yang di bawah. Kalau lagi senang-senangnya, lagi ngerasa kaya atau apa, ingat yang di atas masih ada yang lebih kaya dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semuanya. Allah bisa ambil semuanya dengan seketika, Allah juga bisa ganti semuanya dengan seketika. Oh, hubungan keluarga hubungan sama orang tua, sekarang bapak alhamdulillah baik, tapi masih ada singgungan kayak percuma ya bapak cari uang ngebiayain anak-anak, tapi anak-anaknya udah masuk ajar, anaknya kurang ajar semua, anak-anaknya durhaka, kayak gitu. Itu udah kebal telinga Maryam, hati Maryam udah kebal sama kata-kata yang seperti itu gitu kan. Sama mama udah dari Maryam Pontianak sampai sekarang nggak pernah komunikasi sama mama gitu kan. Bapak kalau mau tahu kabar mama lewat bapak, Pak kabar mama gimana, mama sakit ditambah lagi sakit hati gini dapatlah tuh. Jadi kalau mau nanyakan mama tuh tanyakan ke Allah ya lah, insya Allah pasti kasih jawaban kok. Itu sama abang, sampai abang ada di Pontianak, cuma nggak pernah ketemu. Kemarin juga belum siap sih ketemu sama abang. Sama adik paling bungsu alhamdulillah sekarang memang dari awal dia didukung kok. Memang dari awal didukung perjalanan Maryam sampai sekarang dia dukung. Perasaan Maryam masih tetap sama, malah lebih sayang. Yang dulunya Maryam orang tua gitu kan. Itu enggak terlalu sayang sama orang tua, ibaratnya masih egoisnya. Tapi sekarang kan Islam banyak mengajarkan bagaimana posisi orang tua, bagaimana posisi keluarga. Malah alhamdulillah insya Allah nama mereka tetap ada dalam doa Maryam. Mungkin saat ini Maryam tidak bisa kasih apa-apa, insya Allah Maryam selalu kasih doa yang terbaik, terutama mereka dapat hidayahnya Allah biar bisa umroh bareng, Maryam dapat rezeki bisa menghajikan kedua orang tua. Yang paling terpenting hidayah dulu ya, hidayah dari Allah dulu. Kalau perasaan sayang makin sayang. Yang dulunya acuh tak acuh sama orang tua, sekarang menghubungi terus gitu. Maryam yang hubungin, entah mau bapak responnya gimana, mau bapak nanti nyinggung, tak apa, itu terserah, itu udah kebal dah. Yang penting Maryam tahu kabarnya mereka gimana.